Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk bekerja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang bekerja? Bekerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perintah dari Allah. Firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat yang ke-21 mengatakan, 6 hari lamanya engkau bekerja, dan seterusnya. Sehingga kita harus katakan bekerja itu sendiri merupakan bagian dari rencana Allah dalam kehidupan manusia. Jika kita kembali melihat dalam kisah penciptaan manusia yang berkaitan dengan pekerjaan atau bekerja, menurut Kejadian 2 ayat 15, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sebagai pekerja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas makhluk-makhluk lain dan menaklukkan ciptaan yang lain dan makan hasil bumi. Semuanya menunjukkan bahwa manusia itu adalah seorang pekerja. Dan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan juga mengatakan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Firman Tuhan mengatakan, dan bahwa setiap orang yang makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudaraku, pekerjaan adalah sebagai satu pemberian Allah. Dan ketika kita membaca Alkitab, banyak ayat Alkitab yang memerintahkan manusia untuk bekerja. Kita lihat saja apa yang dikatakan oleh Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Allah memerintahkan kita untuk mengamati semut dan belajar dari semut. Firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Semut bekerja keras untuk mengumpulkan makanan agar dapat hidup terus. Dan kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Saudara, dalam kitab Amsal juga penuh dengan peringatan-peringatan untuk mengarahkan manusia di dalam hidup bekerja. Firman Tuhan mengatakan Amsal 18 ayat yang ke-9, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Bahkan Amsal 19 ayat 15 mengatakan juga, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Bahkan Paulus dengan keras mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam arti saudara, Allah juga menginginkan kita sebagai makhluk ciptaannya untuk hidup di dalam melakukan pekerjaan. Saudaraku,
Kita percaya Tuhan menyediakan semua keperluan manusia bagi kehidupannya dan membekalinya dengan berbagai jenis-jenis keterampilan manusia untuk bekerja. Sehingga pasti selalu tersedia jenis-jenis pekerjaan untuk manusia yang mau bekerja keras. Akan tetapi sebaliknya, kemalasan seolah-olah menutup pintu-pintu pekerjaan yang baik dan yang halal dan mengarahkan manusia untuk mengerjakan jenis pekerjaan yang tidak baik, seperti mencuri, merampas hak orang lain, dan lain sebagainya. Melalui perikop hari ini, Tuhan juga mau mengarahkan kita untuk sebagai orang percaya bekerja menurut kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, kita bukan bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita bekerja untuk kebaikan sesama. Firman Tuhan yang mengatakan perikop pada hari ini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi sebaliknya ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, melalui perikop ini, ada evaluasi diri yang disampaikan oleh Paulus dari tindakan dosa menuju tidak berdosa, dari tindakan mencuri menjadi tidak mencuri, bahkan rela berbagi kepada orang yang berkekurangan, dari tindakan bermalas-malasan menjadi tindakan yang penuh dengan semangat dan kerja keras, kemudian dapat membagikan sesuatu kepada orang. Yang sebelumnya merugikan, diubah menjadi bermanfaat dengan tujuan untuk saling membangun. Saudaraku, bekerja keras bukan hanya merupakan kehendak Allah, melainkan juga sarana untuk belajar berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Oleh karena itu, apapun pekerjaanmu hari ini, biarlah menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat pagi. Dan layanilah Tuhan melalui pekerjaanmu. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami boleh mengubah cara hidup kami dari bermalas-malasan, mau hidup dalam semangat untuk bekerja keras. Sehingga dengan demikian, kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati jemaat Tuhan di dalam melakukan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, anak-anak Tuhan yang mengikuti proses studi atau perkuliahan, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yakinkan iman mereka bahwa Allah adalah Allah yang selalu mendampingi dan menyertai mereka. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang berperkara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.